Kalau sombong, wa kasri qulubil fuqara. Nanti kalau ada tamu, tamunya orang biasa, tamunya orang susah. Tamunya datang selamatan, pas ngelihat tuan rumahnya minumnya pakai gelasnya emas. Tuh kira-kira hatinya gimana? Ngenes apa seneng? Wih, gelasnya emas. Begitu nggak? Kagak. Iya deh. Minumnya aja pakai emas. Makannya aja piringnya pakai. Apa yang timbul di hatinya? Kasri qulubil fuqara. Hatinya jadi sedih. Enak amat ya kayaknya ya. Makan aja emas. Di tangan bini gua aja kagak ada. Atau dia di kuping bini aja kagak ada. Ini mah emas dibuat wadah makan. Begitu semur jengkol lagi. Wadahnya emas. Itu kira-kira sedih nggak? Sedih. Timbulnya orang kalau minum pakai emas, pakai gelas, pakai piring emas, ya, tempat alis dari emas, ya, itu nanti timbulnya apa? Sombong, khuyala, kesombongan. Itu yang nggak boleh, paham ya? Itu yang menjadikan haram seperti itu. Ya, jangan pakai nanya ntar kalau nggak sombong gimana? Udah, rata-rata ini hukumnya ghalib pada umumnya, kebanyakan. Jadi orang kalau dia udah pakai emas berlebihan sampai ke tempat makanan itu timbulnya sombong, kan begitu ya. Kemudian illa lidharurah, kecuali karena darurah. Apa itu darurah? Bi allam yajid ghairahuma, kalau dia enggak dapat keduanya. Kalau dia enggak punya wadah, piring, gelas, apapun itu di rumahnya selain cuma emas dan adanya itu doang, terpaksa. Lib darurah, kalau darurah itu boleh. Begitu. Jadi kalau darurah, misalkan dia minum harus pakai gelas emas, dia makan harus pakai gelas, karena nggak ada, cuma ada itu doang. Ya, kalau darurat misalkan udah keburu dia pengen minum makan, maka itu hukumnya boleh. Seperti itu. Baik. Kemudian paham gak kira-kira nih? Itu kalau dipakai isti'mal, ya. Wattikhadhuha, dan bagaimana kalau memilikinya? Ya, orang cuma punya doang itu wadah emas, gelas emas, gelas perak, piring emas, piring perak. Ya, gimana kalau misalkan dia punya doang, nggak dipakai, haram nggak? Wa yahrumu ittikhadhuhuma min ghairi isti'malin. Sama, ya, li'annal ittikhadh qad yajuru ilal isti'mal. Sama hukumnya, ya. Orang memiliki nggak dipakai, pasti satu ketika itu dipakai nggak? Dipakai. Pasti satu ketika dia pengen nyobain. Dia punya gelas emas, nggak mungkin dia kagak pengen nyobain. Qad yajurru ilal isti'mal, seperti itu. Jelas ya? Tapi kalau selain emas, selain perak, orang punya misalkan bejana, piring, gelas dari selain emas. Apa barang berharga yang harganya lebih mahal dari emas? Ada nggak? Berlian, intan, mutiara, apa lagi? Udah itu. Apa masih kecikian? Ada nggak? Iya, iya berlian. Gimana hukumnya? Al-ahjarul karimah, atau dia punya batu rubi. Tahu batu rubi, batu merah rubi. Kan mahal itu kan? Iya. Konon orang kalau dia punya batu rubi, ya, itu namanya batu zabarjat. Ya, bahasa Arabnya. Kalau dia punya batu zabarjat, batu merah, itu konon katanya dia nggak bisa ditembak. Katanya. Bener Kong batu? Ini bener gak? Belum tahu. Iya. Merah delima ya? Iya. Batu rubi sama merah delima beda sama? Beda ya? Iya.
nggak ada terima mungkin ya, Zabarjat seperti itu. Alhasil batu yang harganya miliaran mungkin begitu ya. Nah itu batu kayak begitu yang terbuat dari batu yang dianggapnya bagus itu nggak haram ya, beda dengan emas dan perak ya, seperti itu. Wattikhadhuha walau ina'an shagiran, dan memilikinya sekalipun bejana yang kecil, kamu ulatin, seperti dia punya sifat mata. Jadi orang punya sifat mata doang, sifat mata kecil apa gede? Kecil. Beda sama gelas, beda sama piring, gede. Ya, tapi kalau mukhula sekalipun tuh kecil nggak boleh orang punya sifat mata. Aman ya? Tuh. Jadi kalau misalkan ya saking kayaknya, saking tajirnya, sampai-sampai mukhulahnya, sampai-sampai sifat matanya, tempat sifat matanya, wadahnya itu terbuat dari emas, nggak boleh. Ya, makanya orang kelebihan duit itu bukan sifat mata doang. Itu di Eropa itu minum es krim dalemannya ada serpian-serpian, bener gak? Jangan iya aja, saya ngomong jangan iya aja. Pernah ngeliat nggak YouTube-nya? Iya, coba ntar pulang lihat. Ali pernah ngeliat ya, jadi es krim itu udah sekelas miliarder atau triliuner itu ya, raja-raja itu biasanya dia ke Eropa, daerah Italia atau apa itu ya, itu kalau dia minum es krim itu dalamnya ada apa? Emas. Dia makan kue kayak kue ulta begitu, itu dalamnya ada lapisan emas ya. Tapi luar biasa ya. Kenapa harus dimakan tuh sama orang-orang begitu? Ya Allah alam ya, sampai-sampai orang bisa aja masukin emas ke dalam tubuhnya. Ada nggak? Apa namanya itu? Sosok apa? Supaya menarik ya, menarik pelanggan, menarik ya karyawan, menarik orang lain ya, pimpinan agar tertarik ya. Kelihatannya muda aja walaupun peot, kelihatannya muda ya, udah usia sekian tapi kelihatannya manis aja, cakep aja, cantik aja. Iya, itu ada yang begitu, kemas. Gimana hukumnya? Ya, itu bentar. Ya ngajinya kudu sabar, jangan dibilangin sekarang. Ya boleh nggak orang pakai tusuk gigi, susuk maksudnya? Ya pakai susuk yang terbuat dari emas atau dari tembaga atau dari perak. Dia punya keris kecil dimasukkan ke dalam tubuhnya. Pernah dengar nggak begitu? Doni bisa. Kalau bisa tuh takutnya buka praktek ya. Iya. Jangan, kalau udah ngaji mah jangan ya. Baik. Itu ada hukumnya ya, nggak sembarangan ya. Jangan kita main nggak boleh aja, haram, ada hukumnya. Baik. Wa madhubbi babi dhahab, dan apa yang ditambal dengan emas. Jadi ini mah bukan apa sebutnya, bukan terbuat dari emas itu bejananya, tapi bejananya terbuat dari apa sebutnya, biasanya dari apa, Rut? Kuningan atau dari stainless ya, stainless ya, gelas kayak gelas India tuh, iya, gelas Benyamin, dari apa tuh bahannya? Kaleng apa stainless ya, stainless bahan kayak gitu. Nah ini ada yang bolong kemudian ditambal pakai emas, ditambal pakai perak gitu, boleh nggak hukumnya? Oh sama, wa ma dzubbiba bidzahab wa ma yahrumu, artinya yahrumu ma dzubbiba bidzahab ya, maktubnya begitu, yahrumu isti'malu wa ittikhadhu ma dzubbiba bidzahab, haram hukumnya menggunakan, memiliki, menjadikan sesuatu yang ditambal dengan emas gitu. Ntar dulu, iya, lagi ngomongin bejana jangan ngomongin gigi. Ya, di sini nggak ada kan pakai gigi emas. Ya, kalau ada copot maksudnya. Iya. Bukan beli salon buat majelis begitu. Kan lu nggak. Daripada nempel di gigi doang tuh emas, iya. Kayak gitu.
Baik, wa ma dzubbiba bidzahab, dan apa yang ditambal dengan emas, ya. Wala yahrumu ma dzubbiba bil fiddah, dan tidak haram, ya, apa yang ditambal dengan perak. Jadi kalau pakai emas, mau kecil mau besar, itu hukumnya haram. Gelas, piring, atau tempat perhiasan istri, ya, perempuan, dalamnya emas, tempatnya juga emas, iya, begitu. Atau mungkin dia punya, ya, bangunan, temboknya dilapisin pakai, ntar beda lagi tuh, kalau lapisan beda lagi. Ini mah tambel, ngomongin tambel. Kalau bolong, kalau ditambel biasanya apa? Bolong apa dikit-dikit doang? Bolong biasanya kalau ditambel mah. Ya, kayak orang misalkan punya penggorengan. Penggorengan dari apa? Dari bahannya apa? Besi apa tembaga? Campuran. Campuran. Iya. Kan dulu ada orang tukang-tukang suka lewat. Iya. Kretek. Masih ada gitu? Belum lah. Kayaknya belum lah. Jarang-jarang. Di kota. Berarti kita kampung ini. Sembarangan aja kalau ngomong. Iya, DM dekat banget. Iya. 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 Di kota masih ada. Iya. Kretek. Ini kota. Berarti orang sini kalau penggorengannya bolong, ditambal buang. Wah, orang sini kota berarti. Iya. 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 Canda ya. Iya. Baik. Sampai mana tadi ngomong tuh? Penggorengan kalau dia bolong ditambal pakai emas, perak, boleh nggak? Nggak boleh. Iya, gitu. Iya. Ya kan orang kebanyakan duit Pak Haji. Iya. Di ATM kagak muat, angkanya udah kagak muat itu. Saldonya udah kagak muat. Iya, udah kagak muat itu, saldonya udah kagak kehitung udah. Iya. Nah, itu gimana hukumnya? Ya, yang ditambal pakai emas nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kecil atau besar. Baik. Atau yang ditambalnya pakai apa? Pakai api. Ya, yang ditambalnya pakai apa? Al-arad 'alan nahar. Dibakar dulu kan? Kayak gitu, dibakar dulu, tambahin pakai emas. Kenapa seperti itu? Sekalipun kecil tetap lisyiddatil khuyala fihi. Pasti bakal ada kebanggaan. Pasti ada bakal sombongan. Ya. Tuh. Jangan tempat makan, jangan wadah. Ya. Orang perempuan kalau habis beli emas kira-kira ngeneng-ngenengin enggak? Tahu ngeneng-ngenengin? Iya, dia kondangan dipakai nggak dia? Pakai. Dia arisan dipakai nggak itu? Reoni. Itu reoni bahaya nggak itu kira-kira? Bahaya. Iya, kayak ngeri reoni. Iya. Makanya reoni bukannya nggak boleh, takutnya ya ada perbedaan kesetaraan. Kan perempuan berbeda sama orang laki. Orang laki mah nggak ada yang dieneng-enengin, gitu. Nggak ada orang laki mah, gitu. Paling rokok doang. Iya, rokoknya apa tuh gitu. Orang laki. Tapi kalau perempuan tuh ini. Baik. Kemudian itu alasannya ya, emas sedikit atau banyak, ya, itu hukumnya nggak boleh kalau ditambal. Wala yahrumu ma dzubbiba bil fiddah, dan tidak haram apa yang ditambal dengan perak. Jadi kalau perak, ya, ditambalnya pakai perak, gimana hukumnya? Boleh nggak? Boleh. Kalau tambalannya kecil. Dhabbatan shaghirah, kalau tambalannya kecil. Tahu itu kecil apa besar atau gede, itu tahu dari mana? Al-uruf, adat, kembali kepada kebiasaan. Jadi kalau kata orang Kumbang tuh bolongnya dikit doang, itu mah segitu mah bolong dikit. Tapi kalau bolongnya segini, itu dikit apa banyak? Banyak. Bolongnya segini mah banyak gitu. Ini mah dikit doang, segini doang tuh sebulatan ini. Itu namanya dikit. Ya, kalau kata orang segitu, uruf dikit, berarti dikit, boleh. Tambalan sedikit pakai perak.
Kenapa? Karena memang perak asalnya boleh, baik laki-laki atau perempuan. Tapi kalau emas, ya, kalau dipakai perempuan itu hukumnya boleh. Tapi kalau dipakai sama laki-laki hukumnya haram, nggak boleh. Ya, makanya ya kadang-kadang orang jualan emas, ya mungkin ya susah juga karena pemilik yang nggak ngaji, akhirnya ya itu dia juga make, ya make. Rata-rata biasanya tukang emas dia make emas, mau yang laki-laki atau perempuan. Baik. Gimana kalau misalkan kecil? Ya itu boleh kalau kecil. Ya. Kalau besar boleh nggak? Kalau buat hajat boleh. Kecil atau besar kalau tujuannya hajat. Apa itu hajat? Ya sekedar nambel doang. Ada penggorengan, ada gelas, ada piring, bolong, ditambel pakai tambelan perak kecil, buat hajat, buat kebutuhan itu boleh. Boleh itu. Kecuali dobatan kabirah, kalau tambelannya besar. Kalau tambelannya besar tapi tujuannya bukan hajat, tapi lizina, buat perhiasan doang. Ya, buat mempercantik doang. Tuh. Jadi bukan untuk hajat kebutuhan tapi buat zina, dieneng-enengin, buat hiasan. Jadi dia punya gelas-gelasan, ya ditambal pakai perak. Dia punya gelas-gelasan nggak dipakai tapi ditaruh, ya tapi ditambalnya pakai perak yang besar, tapi tujuannya untuk zina, itu hukumnya haram, nggak boleh. Baik. Alasannya apa? Sama, ya kesombongan juga nggak boleh, ya. Kemudian wa yahillu al-mawah bihima, dan halal dan boleh ya menggunakan atau ya memiliki itu al-mumawah, sesuatu yang al-mumawah disepuh. Tahu sepuh? Jadi bukan tambelan, bukan. Kalau tambelan kan dalam, kalau tambelan mah. Tapi disepuh, dioles doang. Dioles. Kayak kubah emas. Kubah emas. Yang di mana tuh? Masjid Depok. Bener gak itu? Itu emas apa disepuh pakai emas? Hah? Kang? Udah pernah megang Kang? Bisa megang kubah emas? Oh nggak bisa, kirain bisa kepeluk begitu. Iya. Iya. Jadi itu cuma disepuh, bukan emas itu, sepuhan aja itu. Ya, lapisan juga enggak. Ya. Kalau di Masjidil Haram Nabawi itu kayaknya emas itu mah, lapisan, bukan sepuhan. Jadi beda. Ini mah sepuhan gitu. Sepuhan doang. Gimana tuh hukumnya kalau sepuhan doang? Ya, yahillu al-mumawwah bihima, boleh. Ya sesuatu yang samar, ini emas apa kuningan gitu. Ini emas apa kuningan. Orang juga nggak bisa bedain. Tuh, itu namanya mumawwah. Samar. Tuh. Kalau kayak begitu itu hukumnya boleh. Ya, yang disepuh dengan emas atau perak itu hukumnya boleh. Baik. Paham gak sampai sini nih? Ya. Penjabarannya banyak. Kalau pengen masuk ke syarahnya lagi nantilah. Ya, itu cukup segitu aja, ya. Al-muhim yang terpenting adalah udah jangan lelaguan. Ya, kalau ada orang ngejamu kita, piringnya, kemudian gelasnya, kemudian tempat masaknya, perabotannya terbuat dari emas. Ya, berarti jangan dimakan itu. Jangan dimakan emas. Itu. Baik. Lanjut. Jam berapa?
Baik, lanjut. Faslun. Yusannu siwaku fi kulli halin. Disunnahkan siwak pada setiap keadaan. Wa yuta'akkadu lil wudhu'i was salati li kulli ihramin. Dan dikuatkan, artinya sunnah muakkad. Itu siwak lil wudhu'i, untuk berwudu atau ketika berwudu, was-salati, dan ketika salat, likulli ihramin, bagi setiap orang yang ingin takbiratul ihram. Wa iradati qiraatil Qur'an, dan ingin membaca ya. Tek dikit aja, dikit. Loh, udah cukup. Wa iradati qiraatil Qur'ani, dan ketika ingin membaca Al-Qur'an, wal hadisi, dan hadis Rasulullah, wa dzikri, dan berzikir, wa isfiraril asnani, dan kuningnya gigi, wa isfiraril asnani, dan ketika menguningnya gigi, wa dukhulil baiti, dan ketika masuk rumah, atau dan ketika masuk Baitullah, wal qiyami minan naumi, dan ketika bangun dari tidur, wal qiyami minan naumi, dan ketika bangun dari tidur, wa iradatin naumi, dan ketika ingin tidur, wa likulli halin yataghayyaru fihi al-famu, dan likulli halin, bagi setiap keadaan, yataghayyaru, yang berubah, fihi, pada itu hal, al-famu, mulut, dan bagi setiap keadaan yang berubah, fihi, pada itu hal, al-famu, mulut. Wa yukrahu lis-shaimi ba'da zawali, dan dimakruhkan. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, ba'da zawali, setelah zawal, ba'da zawali, setelah zawal. Apa itu zawal? Tergelincir matahari. Wa yahsulu bi kulli khashinin illa isbi'ahu, wa yahsulu, dan hasil, wa yahsulu, dan hasil itu siwak, bi kulli khashinin, dengan setiap yang kasar.
illa isbi'ahu, kecuali jarinya. Illa isbi'ahu, kecuali jarinya. Wal araku aula, dan adapun kayu arak, wal araku, dan adapun kayu arak, aula, itu lebih utama. Summan nakhlu, kemudian kayu korma. Summan nakhlu, kemudian kayu korma. Baik. Bab tentang siwak. Ya. Ini bab serem ini. Ya, kenapa bab serem? Karena bab ini adalah bab yang sangat ditekankan oleh guru-guru kami, oleh guru-guru kita, ya, ketika mereka ya itu menyampaikan ilmu, ketika mereka ya mengajar, ketika mereka ibadah, ya itu selalu diingatkan, ya khususnya oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatir. Jadi Habib Salim, beliau kalau datang ke Rubat, ya datang ke masjid Bab Qoinah, ya itu beliau pasti ngeliatin santri-santrinya di kantongnya tuh kira-kira ada enggak siwak. Coba dah dilihat atu-atu dah, tengok dah tuh, ada enggak kira-kira. Nah ketua majlis ada tuh, iya. Coba kalau di kantongnya rokok ada enggak? Rokok ada nggak? Iya. Jadi Habib Salim bilang, aib ya, thalabatul ilim, ya santri, pelajar, ya orang yang ngaji, ya, tapi dia nggak mengamalkan siwak. Walaupun siwak itu hukumnya adalah sunnah, ya, tapi buat Nabi, buat Rasulullah siwak itu hukumnya wajib. Ya. Jadi jangan meremehkan sesuatu yang sunnah. Banyak orang alim bisa baca kitab, pinter, lempengan baca bab siwak, di kantongnya kagak ada siwak. Mungkin lempengan ngajar dibawa, tapi lempengan kalau dia belajar, lempengan dia baca Quran, lempengan dia sholat, dia nggak praktekin. Lempengan dia khutbah, dia nggak praktekin. Paham nggak kira-kira? Banyak orang alim, banyak, ya orang pintar banyak, apapun gelarnya. Tapi kalau dia nggak bisa ngamalin hal seperti ini, ya belum sunnah banget gitu. Ya walaupun sunnah Nabi banyak, tapi lempengan ini orang banyak, berat. Kenapa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau aku tidak memberatkan ya mereka, ya pasti aku akan perintahkan mereka setiap sholat menggunakan siwak. 2 rakaat pakai siwak lebih afdal daripada 70 rakaat nggak pakai siwak. Sholat sunnah 2 rakaat itu lebih afdal, ya ketimbang orang sholat 70 rakaat nggak pakai. Berarti sama pahalanya. 2 rakaat hitungannya kayak 70 rakaat, bahkan lebih. Makanya kenapa? Ya, khususnya ya Sadah Ali Ba'alawi, para habaib itu salah satu thariqahnya, ajarannya di kantongnya pasti siwak. Lihat habaib, ya. Dalam hal ini yang banyak mengamalkan sunnah itu habaib. Kenapa? Karena Nabi itu menurunkan, mewariskan harta dirham atau dinar. Nabi wafat, apa yang Nabi wariskan? Yang Nabi wariskan kepada keturunannya, kepada umatnya apa? Ilmu. Kata Nabi, ya taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima abada. Aku tinggalkan kepada kalian, ya keturunan Nabi, umat Nabi, sahabat Nabi, apa itu? Amrain, 2 pusaka, 2 hal.
lan tadillu abada. Kalian tidak akan tersesat dengan memegang dua pusaka tersebut yang Nabi tinggalkan. Apa itu? Kitabullah. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua apa? Bukan sunnah. Kalau sunnah itu hadis yang dipakai sama kiai-kiai. Jadi riwayat yang sahih, yang lebih kuat hadisnya adalah wa itrata ahli baiti. Yang aku tinggalkan itu setelah Al-Quran adalah anak keturunanku, zuriyahnya Nabi. Kita tahu hadis dari siapa? Keturunan Nabi. Siapa turunan Nabi? Siapa orang terdekat Nabi yang banyak menghafal hadis? Aisyah. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya itu kotanya ilmu, kata Nabi. Sedangkan Sayyidina Ali gerbangnya. Gedean mana, Don? Pintu apa kotanya? Kotanya. Kumbang ada gapuranya nggak? Gede apa kecil? Kurang gede. Jangan ngomong kecil, dengerin. Kurang gede. Kurang gede. Iya. Tapi walaupun gede kayak apa, masih gedean apanya? Kampungnya. Wa aliyun babuha. Ali mah pintu doang. Nabi kotanya. Tuh kayak gitu. Artinya yang banyak mengamalkan hadis pesan Rasulullah adalah siapa? Keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari itrata ahli baiti, keturunanku, cucu-cucuku, baru tuh pada tahu hadis. Yang ngamalin hadis siapa? Turunan Rasul. Itu. Cuma lempangan ini banyakkan orang makanya wasunnata rasuli, sunnah Rasul. Orang bisa tahu hadis-hadis Rasul dari siapa? Dari turunan Rasul, dari Sayyidina Ali, dari Al-Imam Hasan wal Imam Husain. Makanya jalur para ulama, para wali itu pasti nyambungnya ujung-ujungnya ke siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kepada siapa? Rasulullah. Rasul kepada siapa? Malaikat Jibril. Jibril siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh. Ya. Jadi yang harus kita pegang, satu Al-Quran, dua adalah Ahlul Bait Nabi. Jadi jangan disangka Ahlul Bait itu mereka nggak ngamalin sunnah, mereka nggak baca kitab hadis. Duluan mereka belajar kitab Bukhari, Muslim. Makanya tradisi di bulan Rajab itu yang banyak baca kitab hadis ada kalangan para habaib. Di Kuitang udah mulai tadi, mulai semalam apa kemarin itu baca hadis Bukhari sebulan hatam. Tempo hari di grup ditawarin tuh alumni karena sekarang khalifahnya Kuitang itu adalah murid Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Ali bin Abdurrahman. Abdurrahman punya baba Muhammad, Muhammad punya baba Ali, Ali punya baba Abdurrahman. Bingung dah. Iya kok Kuitang mulu tapi gak tahu namanya. Iya. Yang megang khalifah sekarang siapa? Habib Ali. Habib Ali anaknya siapa? Babanya Habib Abdurrahman. Dapetin gak Habib Abdurrahman? Ali dapetin? Saya dapetin. Salaman pernah. Habib Abdurrahman punya bapak siapa? Muhammad, Abdurrahman, Muhammad, bahkan Al-Habib Ali, semuanya turunannya itu belajar kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, babanya Habib Salim. Anaknya Habib Ali, muridnya Habib Salim. Tuh. Kuitang tuh. Seperti itu. Ya. Sampai mana saya ngomong apa itu sebelum itu tuh? Zuriyah Rasul. Ya, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ya, jadi kalau ceritain masalah Maulid Simtud-Duror pertama kali yang baca di Indonesia siapa? Kalau sekumpul itu dapatnya dari mana? Dari Solo. Sekumpul. Ya, panjang dah ceritanya itu mah. Ya, termasuk kita. Jadi alhasil yang banyak mengamalkan sunnah rata-rata. Nah ini baca kitab hadis Bukhari ya. Itu kalangan Habib sekarang lagi rame nih baca Bukhari sebulan. Ya, sempat tawarin alumni yang baca nggak, datang ke sono kemudian baca bawa kitab masing-masing.
masing-masing. Atau orang mungkin 200 hadis. Karena kan isinya banyak, Bukhari ribuan hadis. Ya satu orang berapa ratus hadis baca tuh, masing-masing baca. Tuh, ya. Jadi kalau di kalangan kita kiai-kiai nggak ada. Kalau di kalangan para kiai itu baca hadis satu-satu diterangin. Tapi kalau kalangan habaib bukannya nggak baca satu-satu, tapi khusus di bulan Rajab mereka hataman kitab Bukhari. Makanya ntar lihat tanggalnya di akhir bulan Rajab, nanti di Kuitang, di Condet, ya, dan di mana-mana itu pasti ada hataman Bukhari. Begitu, hataman Bukhari. Ya, anak raja justru boleh kalau saling mau baca kitab Bukhari. Ya, cuma hataman Quran aja kagak pada baca. Iya, satu juz saja lama banget udah. Gitu, apalagi baca Bukhari. Iya, pakai kemana-mana. Ini ngaji kitab apa sebutnya? Iya, Muqaddimah Hadromi aja nyariin halamannya mana ini halamannya. Iya, halaman mana? Iya, kayak gitu. Baik. Nah ini siwak. Ya, jadi siwak itu hukumnya fi kulli hal, pada setiap keadaan. Ya. Tapi yang sangat dikuatkan kapan itu bagi orang yang pengen wudu. Jadi kalau pengen wudu kira-kira siwakannya kapan? Habis cuci tangan apa sebelum cuci tangan? Udah pernah belum? Udah pernah jelasin belum? Jadi kalau orang ketika mau wudu dia pakai siwak, itu siwakannya sebelum basuh tangan atau setelah basuh tangan? Udah nggak tahu, udah tetap gitu. Orang sholat aja siwak kagak ke bawah-bawah. Bukan gak bawa, kagak punya. Gitu. Iya. Jadi itu siwakan ketika wudu habis cuci tangan prakteknya. Jadi cuci tangan dulu baru siwakan. Ntar ya diajarin caranya. Suka hilang mulu. Iya. Ntar. Karena kita belum tahu faedahnya. Kalau kita tahu faedahnya, ya belinya nggak satu. Tempo hari kan Habib Ges bilang kayak gitu. Habib Ges yang ngomong ya. Iya, Habib yang ngomong tuh. Bukan Kindur Sadar. Kindur Sadar kagak bawa siwak, dia nggak bawa dia. Kalau rokok dibawa sama dia. Iya, ini kan nyata, bukan ngomongin kiai, bukan. Nyata. Habib rata-rata bawa siwak, rata-rata, coba. Rata-rata, ya. Kemudian wa itu akalil wudu, ya. Kemudian wassalati likulli ihramin, dan ketika mau sholat, ya, seperti itu. Gimana kalau mau mandi junub? Mau mandi junub atau mandi biasa? Mandi wajib atau mandi sunnah atau mandi mubah? Sunnah nggak siwakan? Sunnah. Jadi sebelum basuh kepala atau basuh anggota siwakan dulu. Seperti itu. Yang tayamum, dia nggak wudu tapi tayamum, sunnah nggak? Sunnah. Jadi tayamum juga sunnah. Gitu. Mandi orang hidup, mandi orang mati. Yang kita tahu, ini kan mandi, ya. Wudunya orang hidup pakai siwak. Kalau yang mati siwakin kagak? Bingung lagi aja. Mana ada di Rawlel belum dijadiin kayak gitu, belum pernah ada belum. Iya. Kecuali almarhum kedua orang tua saya, ya, meninggal dua-duanya saya pakein siwak. Gitu. Tempo hari lama tuh, hampir setengah tahun itu siwaknya nggak hilang, ada. Itu. Jadi saya pakai terus, ya, tabarukan atas orang tua, ya. Jadi kalau misalkan ada keluarga kita yang wafat, jangan orang lain. Ini orang lain nyeluntur masuk ke dalam, yang recokin mandi, jangan. Ini mah keluarga kita. Kalau keluarga kita yang wafat, kita bawain siwak. Sama bawain apa? Ini. Apa ini? Bukhur. Ntar ada orang nanya, itu manggil roh kali, manggil roh. Biar pulang lagi. Ada sunnah wangi-wangian. Karena orang mati, orang wafat itu apa? Jadi apa? Mayit itu artinya apa? Mayit itu artinya apa? Bangke.
Orang lama-lama kalau kelamaan gak dikuburin, wangi apa? Bau. Bau. Sunnah. Sunnah. Ya, tradisi orang Tarim begitu. Jadi bukan sembarangan. Kayaknya ribet banget sih. Justru kayak begitu. Ya, orang sono kalau ada yang wafat gak kayak kita. Salaman-salaman, yang dicari apa? Tempat duduk, yang dicari kursi. Habis itu yang dicari apa lagi? Kopi. Habis kopi, lu punya rokok nggak? Begitu. Akhirnya takziah sambil itu di mana tuh? Sini, jangan ngomong Indonesia, sini. Iya di sini. Iya bener ya. Tapi kalau di Tarim, semua yang datang udah pakai baju koko, udah pakai peci, udah dari rumah punya wudu. Sarungan, nyampe sono langsung dibagiin sejus. Baca satu juz. Dibayar? Kagak dibayar. Tarim tuh. Selesai begitu, udah. Baca sholawat, baca qasidah. Sallallahu Nabi. Diputerin bukur. Sallallahu Nabi. Salawat dulu. Agar yang bengong di sono. Bengong dikit. Sallallahu Habib. Sallallahu Nabi. Allah. Ya, muter. Dia punya bukur. Udah begini kayak di sini gitu. Salawat, zikir, nggak ada yang kongkok, nggak ada yang ngumpul-ngumpul, nggak ada yang begini, nggak ada. Tuh, di kita kayak begitu bisa nggak? Ya jangan apa sebutnya? Jangan pesimis, jangan. Nanti pada waktunya insya Allah ya, insya Allah pada waktunya harus dirubah tradisi-tradisi yang nggak baik, yang buruk harus dirubah. Baik. Ketika mau sholat itu pakai siwak. Jadi kalau mayit meninggal wafat dimandiin diwuduin pakai siwak. Sunnah pakai siwak. Paham ya? Yang nyiwakin siapa? Yang hidup yang mati? Paling masih bingung lagi aja. Iya. Paham ya? Likulli ihramin, orang pengen sholat pakai siwak ketika mau takbiratul ihram. Jadi ketika mau takbiratul ihram, siwakan dulu. Masuk ke masjid, sunahnya siwakan. Jadi bukan pas sholatnya doang, masuk ke masjid juga. Oh, cara siwak gimana? Nih megangnya begini nih. Jempol, siwak di atas jempol. 3 jari begini. Kelingking di bawahnya. Begini. Sunahnya. Jadi bukan begini. Kalau begini ngapain? Oke. Ini mah iya. Begini Kang. Nih gini. Bisa ya. Kemudian ngambil dari mana? Di sini. Kanan, terus ke kiri. Oh ya. Turun ke bawah. Dari kiri ini naik lagi ke atas. Berapa kali itu? 2. 1. Berapa kali? 3. Atau berbentuk angka 8. Tahu 8? Jadi dari sini. Ini ke bawah. Kepang. Atas ke kiri. Bawahnya. Cuma rada ribet. Takutnya rapet giginya. Iya. Jadi gini. Udah selesai di sebelah sini 3 kali. Kan di sini ya? 3 kali. Kemudian bekas ini ditaruh di lidah. Udah. Ini jorok banget. Ya mulut dia, siwak dia. Pakai ngomong jorok. Siwak dia. Pakai ngomong jorok, siwak dia. Ya, bagusnya begini sebenarnya. Dikebelakangin. Ya. Iya, mulut bawah. Cuma kadang-kadang kita suka lupa. Begini. Paham? Nah, kalau orang Tarim itu ada ntar nasnya, bukan sembarangan. Itu kaifiatnya kalau habis pakai bukan taruh kantong. Khawatir yang nempel ini ada darah. Ditaruh begini. Waduh, makin ngaco aja nih. Makin ngaco aja si Haji. Si Haji makin ngaco aja. Siwak ditaruh di kuping sebelah. Mau di alam siapa itu dia? Jadi nggak sembarangan begini, nggak sembarangan. Ada aturannya, ada nas kitabnya. Paham? Ini. Takutnya ntar jamaah kita ada yang berangkat ke Tarim.
ngelihat bocah di tarim, habis dia siwakan ditaruh begini. Tuh bocah tarim, dia jajannya bukan lato-lato. Dia jajannya apa? Siwak. Paham? Dia jajannya siwak. Jadi kalau hari Jumat itu semua rata-rata 50% orang-orang pada beli siwak. Jadi kalau Jumatan siwaknya baru. Itu udah paling maksimal. Setiap Jumat pasti siwaknya pada ganti. Yang lebih maksimal lagi sebulan sekali. Itu pada hijau lumutan. Iya, gitu. Jadi sebulan sekali mereka pada beli siwak. Jadi jangan anggap remeh hal-hal seperti itu. Itu sunnah Nabi. Ya, Nabi Salim sering katakan orang yang siwakan, ya, itu akhir hayatnya Allah mudahkan mati dalam keadaan iman dan Islam. Husnul khotimah. Yang ngomong bukan alim doang, tapi alimnya zahir batin. Udah ahli sir. Orang udah nganggapnya sultanul ilm. Ya, bahkan ada yang mengatakan wali Allah alam. Ya. Wali itu bukan orang bisa terbang. Bukan. Wali itu bukan orang bikin air sembuh, kesurupan baik. Itu namanya dukun. Jadi orang sekarang bisa nyebut itu orang pinter. No, kalau pengen minta air sama Kiai Pulan. Jadi orang bisa disebut kiai kalau dia bisa nyembur, kalau bisa ngeluarin jin dari dalam kubur. Paham Don? Jangan mau dikata kiai begitu. Jadi seharusnya orang kalau nggak punya ilmu agama jangan mau dikata ustadz, kiai, orang pinter. Jadi ini pemahaman yang salah, yang keliru masyarakat. Jadi wali itu nggak bakalan orang bisa jadi wali kalau nggak belajar fikih. Orang nggak bisa jadi wali kalau nggak ngerti hukum tentang wudu, tentang sholat. Jadi wali itu yang ngajarin fikih, ya, yang mereka mendidik kita, ya, dari tentang bab sholat. Imam Syafi'i wali bukan? Tuh, seperti itu. Jelas ya. Kemudian wa iradati qiraatil Quran, dan ketika pengen baca Al-Quran, ya. Gitu. Jadi kalau mau baca Quran, baik ngelihat atau nggak ngelihat mushaf, itu sunnahnya adalah gimana kalau misalkan nih sholat ya, sholat. Ini mungkin terdengarnya rada aneh, ya. Tapi saya bacakan nas kitabnya, paham ya? Nih, ini pahalanya dulu. Orang pakai siwak itu pahalanya, ya, sama dengan 25 derajat. Ya, seperti itu. Bahkan sampai 70 derajat. Orang sholat pakai siwak, ya. Sama kayak orang sholat jamaah. Kalau sendiri jamaahnya pahalanya satu, tapi kalau dia jamaah pahalanya 25 sampai 27. Gimana kalau misalkan sholat kita lupa nggak pakai siwak, di kantong ada. Paham? Di kantong ada. Walau tadzakkara annahu tarakahu wa huwa fis shalah. Kalau seandainya dia ingat, dia ninggalin pakai siwak ketika lagi sholat, udah di dalam sholat. Tadarakahu bi fi'lin qalilin. Maka boleh dia pakai itu siwak lagi sholat. Jadi lupa nih. Tadarakahu bi sholat. Jangan gerakan 3 kali berturut-turut.
Kalau 3 kali berturut-turut batal. Paham gak kira-kira? Tuh. Gerakan banyak boleh, boleh. Misalkan dia pakai sunnah lebih 3 kali. Enggak batal. Asalkan tidak mutawaliyah, tidak terus menerus. Jadi begitu Pak Ketua. Ya kalau pakai siwak tengah-tengah nggak inget. Terus pakai, ada orang nanya, di sholat pakai siwak batal. Ya udah diam aja. Susah. Ya. Apa sebutnya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, kata Nabi. Nabi ketika dilemparin di mana? Di Taif. Kalau orang Indonesia punya Taif. Ya. Tempat makamnya sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi. Itu di Taif Nabi dilemparin sama orang-orang Yahudi, sama orang-orang musyrik, ya, yang menyekutukan Allah. Itu dilemparin sampai pakai kotoran. Kata Nabi nggak marah. Apa jawabnya Nabi? Ya, Allahumma hdi qaumi, semoga Allah berikan hidayah kepada kaumku. Innahum la ya'lamun, mereka nggak ngerti, nggak tahu. Orang susah, orang nggak ngaji, orang nggak belajar, nggak meraktekin ilmu, ya, diam dengan kebodohannya. Nabi nggak marah, biarin aja. Susah, kayak gitu. Jelas ya? Oh, jadi kalau orang nanya, ya diterangin juga percuma, karena orang kagak ngaji, diterangin percuma, ya, seperti itu. Baik, kemudian wal hadisi. Jadi baca Quran gak hanya ngelihat mushaf atau ngelihat HP. Orang hafal Quran, ya, tahlilan, baca yasin, gak megang mushaf, udah gini aja. Sunnah. Jadi jangan malu. Orang pernah ngeliatin video Ohad sendirian pakai siwak, kayaknya gengsi. Jangan, punya ilmu jangan malu. Kalau kita malu takut dikatain ria. Aduh, saya pengen pakai siwak ini, mau baca yasin ini, enak gak kira-kira ya? Kalau belum biasa, belum dipaksain, iya malu. Tapi kalau udah biasa, orang mau kata apa juga, ya emang kita biasa siwakan, kita mau ngamalin sunnah siwak, insya Allah itu yang begitu-begitu hal kecil, ya, pandangan orang, pengen di alam. Itu kadang-kadang hati kecil kita aja. Kalau udah biasa, orang juga dia mau ngaji, dia mau tahu hukumnya, begitu. Orang kalau udah dia ngamalin ilmu, dia ngaji, dia punya guru, nggak bisa nyalain orang lain. Paham? Tapi kalau orang nggak ketahuan ngajinya, tahu-tahu lelaguan ibadahnya, Doni apa lagunya itu? Begitu ya, Dada. Tapi kalau punya guru, jangan macam-macam. Dia punya guru. Dia mah ada gurunya, dia mengerti, belajar dia mah ngaji. Orang bisa nyalain nggak? Nggak berani. Paham? Kayak gitu. Ya. Wal hadis, baca kitab hadis sama. Ya, belajar fikih. Pakai siwak. Wal zikri, pengen zikir, ya. Wasfirarul asnan, ketika gigi menguning. Tuh. Wadukhulul bait, ketika masuk rumah. Jadi yang ada pintunya rumah masuk. Tapi yang dimaksud di sini kata para ulama, dia mengatakan al-Ka'bah, orang masuk ke Ka'bah. Ya, masuk ke Baitullah, masuk ke rumah, masuk ke masjid, masuk ke musola, itu sunnah siwakan. Sunnah siwak. Ya. Wal qiyam minan naum, dan bangun dari tidur, bangun tidur. Makanya Nabi nggak pernah tuh tidur kagak bawa siwak. Kalau kita tidur nggak pernah kagak bawa HP. Iya, tidurnya di samping HP, gitu. Kalau kita, ya. Tapi kalau anak raja saya husnudon, ya, sesekali mau pernah tidur di sampingnya ada tasbih doang. Dipakainya kagak. Iya. Ya. Tapi kalau udah ngaji, ya amalilah. Walaupun seminggu sekali, sebulan sekali, mau tidur ada tasbih di sampingnya. Minimal tasbih yang 100, yang 99. Jangan ngomong saya ada yang 33, pelit. Ya, kalau punya duit, kalau bisa beli yang 1000. Waduh, yang 100 saya kagak punya 1000. Kapan kelarnya? Iya. Kalau begitu cepet jadi wali, atau nggak tidur kalau begitu. Waduh, repot dah. Ya, minimal 100 ya 100.
baca istighfar 100. Pokoknya pikiran apa aja, selawat 100. Kalau mau tidur itu. Iya. Apa? Oh, nitip HP. Ya, Ustaz. Ya. Wal qiyam wa iradatil naum, pengen tidur sama siwakan. Walikulli halin yataghayyaru fihi al-fam, dan setiap keadaan yang berubah mulut. Jadi setiap mulut kayaknya berubah, rada-rada enggak enak, rada-rada sedap, sunnah siwak. Kalau siwaknya kering, sunnah itu diapain? Diairi, dibasahin. Oh, dibasahin siwaknya. Paham ya? Gitu. Jadi dijaga siwaknya, dibasahin. Baik. Atau habis makan. Sama nggak siwak sama sikat gigi? Kan ada sikat gigi, odolnya mereknya beda. Sikat gigi sama sikat gigi, siwak sama siwak. Sekarang Nabi nyuruhnya setiap sholat pakai siwak. Ada nggak orang pengen sholat bawa sikat? Ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau misalkan ada orang sholat, imam ya ngimamin pakai sikat gigi, beliin. Imamnya beliin apa? Siwak. Nah kalau imamnya pakai siwak, itu pahalanya juga lebih besar jamaahnya. Beda. Ya. Orang ibadah, dia pimpinan, dia pakai siwak. Khatib pakai siwak, beda. Ya, pengaruh itu ada, asarnya tuh ada. Ya, jadi lebih terjaga dia punya lisan, lebih diterima di dalam hati orang-orang yang mendengar. Sirnya ada, jadi jangan dianggap remeh. Kenapa? Karena dia ngamalin sunnahnya. Kalau orang udah ngamalin sunnah Nabi, berarti deketan mana orang yang keliling nyari maulid, baca maulid, tujuannya nyari kebuli. Iya kan begitu? Iya. Jadi datangnya hadirnya cuma maulid, event maulid doang. Sama orang yang dia baca kitab siwak, tentang siwak, dia amalin tentang siwak. Jauh. Semakin orang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, maka kalau ditanya, Nabi dekat sama siapa? Sama orang yang banyak ngamalin sunnah Nabi. Paham? Itu. Jadi jangan ngaku umat Nabi, jangan ngaku orang yang cinta Nabi, tapi tidak memperbanyak sunnah-sunnah Nabi. Baik. Kemudian wa yukrahu lis-shaimi ba'da zawal, makruh bagi orang yang puasa setelah zawal. Kapan itu zawal? Zuhur. Jadi kalau udah zuhur jam 12 itu namanya zawalus syams, masuk waktu zuhur. Kalau belum zawal itu namanya istiwa. Apa istiwa? Ketika matahari posisinya pas di atas kepala seseorang, itu namanya istiwa. Apa istiwa? Sama, rata. Makanya kalau zuhur itu ya dia condong ke kanan atau ke kiri. Ya. Pokoknya posisinya kalau kita sebelah sono ke belakang berarti ada di kiri. Dia ada sebelah sini. Ya, pokoknya condong, dia ada sebelah di kiri atau kepala kita. Agak miring, atau condong. Miring. Jadi kalau misalkan kita ngeliat matahari, posisi dia bukan pas di tengah-tengah kepala, tapi miring sedikit. Itu udah masuk waktu zuhur. Paham ya? Tuh kayak gitu. Ya. Jadi kalau orang yang puasa habis zuhur atau pas masuk waktu sholat zuhur, jangan dipakai siwak. Itu hukumnya makruh. Ya, itu hukumnya makruh. Tapi ada pendapat lain ya yang mengatakan boleh. Ya, yang mengatakan boleh setelah zawal. Ya, Habib Salim suka make. Ya, habis asar juga pakai. Ya, ada pendapat lain. Ya, cuma kita ngamalin pendapatnya siapa itu? Ya, pendapatnya Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Jadi kalau udah zuhur, udah siwak jangan dikantongin, atau dikantongin tapi jangan dipakai. Gitu. Kemudian, wa yahsul bi kulli khashin, dan hasil ya itu bersiwak dengan setiap yang kasar. Jadi kalau nggak ada kayu arak, nggak ada kayu, boleh orang siwakan. Nih anak raja nih rata-rata nih yang nggak pernah siwak, ya
Bukannya nggak punya duit saya mah. Nggak yakin nggak punya duit, nggak yakin. Ya rokok ada mulu di kantong. Iya. Pokoknya ada aja. Kalau orang rokok ikut ngerokok, berarti itu ada nggak? Ada berarti. Hasil siwakan itu setiap sesuatu yang kasar. Apa itu yang kasar? Yang penting suci. Ya, walau nahwa usnanin, sekalipun dari usnan. Apa itu usnan? Usnan itu kalau kita melihat ada orang sholat, ya, dia nggak bawa siwak, tiba-tiba dia gosok gigi dia pakai berarti orang ngaji. Itu orang tahu ilmunya. Cuma jangan setiap sholat sebulan begitu mulu. Iya, setiap mau sholat begitu bisa makan semur jengkol lagi. Iya pada kuning semua. Baju kokonya putih lagi, ada bekasnya. Pas lagi nongkrong, kuning itu stabilo apa itu? Iya. Tuh, jadi pakai ginian boleh. Kalau kelupaan nggak punya siwak, jelas ya. Atau pakai sorban, ujung sorban boleh. Yang penting sesuatu yang kasar. Kalau pakai jari boleh nggak? Illa isbi'ahu, kecuali jarinya dia. Kalau jarinya sendiri, al-muttasilah yang bersambung nggak boleh. Kalau pakai jari sendiri, tempel nggak mau badan dia. Ada temannya di samping dia kagak bawa siwak. Akhirnya Pak Imam nggak bawa siwak, sampingnya Ohan tunjuk keluar. Ada kitabnya, jangan sembarangan ya. Jadi ngomong begini bukan sembarangan. Iya. Wa yujzi'u bi usba'i ghairi al-muttasilah. Ya. Dan dibolehkan dengan jari orang lain yang bersambung. Orang lain jarinya yang masih nempel sama badan dia. Itu boleh. Paham? Tapi kalau tangan orang lain, ya, wa kadza al-munfasilah, sama yang terpisah juga. Ada orang muda meninggal tapi meninggal kecelakaan, jarinya masuk ke kantong kita. Iya, atau kita nemuin jarinya, kita bawa-bawa tuh jari siapa ini? Pas pengen sholat kita kagak bawa siwak, akhirnya pakai jari orang kecelakaan. Ada nggak begitu? Ya nggak ada, memedi yang ada. Boleh begitu, boleh. Ini secara hukum boleh. Ya, ngomongin hukum kita, ngomong hukum. Ya, seperti itu. Iya, yang penting kasar, bentuknya kasar. Boleh. Iya, pokoknya yang penting kasar. Ada tisu boleh. Yang penting kasar. Ya, dia keset di gigi, paham ya? Oh, kayak gitu. Wal araku aula, kayu arak itu aula. Ini kayu arak yang kita pada pakai itu kayu arak. Oh, ini kayu arak. Itu yang utama. Itu. Kalau kayu arak nggak ada gimana? Yang lain boleh nggak? Boleh. Misalkan dia pakai kayu apa? Atau rantingnya, ya seperti itu. Atau dari akarnya. Kalau nggak ada, pakai apa? Nakhel, pohon korma. Jadi ranting korma boleh. Kalau nggak ada, pakai pohon apa? Jambu apa, Pak? Iya, pokoknya pohon-pohon yang ada tapi kasar. Boleh nggak? Boleh. Itu kayaknya udah susah banget udah kayak gitu. Susah banget. Iya, abis tebang pohon, iya. Pakai bambu boleh nggak? Pohon bambu. Boleh. Iya. Boleh. Boleh kalau nggak nyisa mah. Itu. Iya. Abis pohon korma, az-zaitun. Pohon zaitun. Kemudian setiap pohon yang punya wangi, dzurrihit thayyib, yang ada wanginya. Pohon apa yang ada wanginya? Yang ada baunya? Pohon apa, Haji? Iya, garu boleh. Kemudian ud alladzi la raihata, atau kayu yang enggak ada baunya. Kan tadi
Pohon korma, nggak ada pohon korma, zaitun, pohon yang wangi, pohon yang nggak wangi, kayu yang nggak wangi, ranting yang nggak wangi, yang kagak wangi. Ya, gitu. Pokoknya sesuatu yang ya apa seperti yang kasar, seperti yang kasar. Wa yustahabu ayyustaka biyabisin muddiya bil ma'i. Dan itu udah belum ya? Oh belum, sampai situ dah. Allahu alam shawab. Ya. Ini saking pentingnya siwak ya. Ya. Dulu ada kisah Imam Shibli orang Mesir. Dia membeli siwak seharga 1 dinar. 1 dinar ada yang kerja di bandara berapanya? 1 dinar. Orang Irak biasanya pakai dinar. Ya, kalau nggak salah saya pernah buka itu 1 dinar itu dinarnya Irak itu seharga kurang lebih mungkin 50.000 kali ya. Benar apa enggak kalau dicek itu ya? 50.000 siwak 1 biji. Wadzalika annahu hadaratus shalah. Itu ketika dia pengen sholat, dia enggak bawa siwak, dia beli tuh 50.000 dia beli. Walau biji siwakan. Ya, kemudian ya dia dapetin seseorang ada siwak. Kan dia beli 1 dinar tuh. Dia beli di mana tuh? Faqala la ubi'uhu illa bidinarin. Kata orang yang punya siwak, padahal udah dipakai sama dia. Ini saya bayarin. Pak Ketua sampingnya sholat nih. Pak Ketua pengen sholat, siwaknya kagak bawa. Kebetulan Pak Ketua bawa duit 50.000. Ohan habis pakai siwak dia. Ketua kagak bawa. Kata Pak Ketua, sini saya bayarin dah. Nggak minjem, bayarin. Ketua duitnya banyak. Iya. Amin, berkah. Iya. Apa mana tuh? Duit banyak ya? Iya. Iya. Saya bayarin ini 20.000. Bayarin tuh kasih mohan. Saya nggak jual kecuali nih 1 dinar harganya. Tuh, akhirnya dibeli sama ketua. Fakilahu anta mubadzir tashtari siwakan bidinar. Ada yang ngomong nyeletuk. Ketua, ente boros bener. Siwak gocap dibeli. No, di depan dair cuma berapa duit? 15.000, 10.000. Gocap dibeli. Paham? Tuh, ada yang ngomong gitu nyeletuk. Faqala, apa kata ketua? Hadhihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnah Nabi. Amarana biha an-Nabi SAW. Nabi perintahkan kepada kita, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Kalau aku tidak memberatkan ya kepada kalian umatku, aku pasti perintahkan mereka setiap salat pakai siwak. Kira-kira siwak di bawahnya berat apa enteng? Yang berat apanya? Ngamalinya. Belinya yang berat. Baik ya. Nih, sunnahnya siwak sejengkal. Sunnahnya kalau beli yang sejengkal. Yang makruh kalau santri di Hadramaut itu kalau dia lagi ngirit, yang sejengkal dia beli dipotong 2. Dipotong 2. Nih, ada yang sampai segini nih. Segini, dipotong 2 sama dia. Pokoknya sunnahnya sejengkal. Yang makruh semana? Sekelingking. Jadi kalau udah siwak dipotong udah sekelingking masih dipakai, itu makruh. Berarti itu orang jadi sukses. Iya. Jadi kalau ngeliat orang pelit, pengen ngeliat orang susah tuh, ada siwak cuma sekelingking doang masih dipakai, itu orang pelit, orang susah. Paham ya? Tuh. Akhirnya kata apa itu? Ya, Imam Shibli, wassalatun bisiwakin afdalu min 70 salatan bila siwak. Salat dengan siwak itu jauh lebih afdal ketimbang orang 70 kali salat kagak pakai siwak. Nabi yang ngomong. Mohon mana kira-kira? Salat tarawih berapa rakaat? Salat tarawih berapa rakaat? 20 rakaat. Jadi kalau 70 rakaat berapa kali tarawih? 3 kali tarawih, 3 kali witir, bener gak? Kuat gak begitu semalaman? Mendingan mana? Cuma sholat sunnah wudu doang, sholat sunnah tahiyat masjid pakai siwak pahalanya sama kayak 70 rakaat. Mendingan mana? Mendingan sholat 2 rakaat tapi pakai siwak pahalanya sama. Tuh kayak gitu. Baik, dia luar biasa.
Bahkan itu dikisahkan kalau seandainya ada orang ngejual siwak harganya 1.000 real. Ada orang ngejual siwak harganya 1.000, 1 real Saudi itu sekarang kurang lebih hampir 5.000. Jadi kalau 1.000 real satu siwak berarti harganya berapa? 5 juta. Ada yang berani beli siwak 1 biji 5 juta? Gun, ada yang berani nggak? Kalau ada yang jual siwak harganya 5 juta, yang bagi syira'uhu lima fi min kasr fadail. Kalau yang duitnya banyak, beli itu siwak harga 5 juta. Karena duit 5 juta yang dia keluarkan itu nggak sebanding dengan apa yang diamalkan sunnah siwak. 5 juta nggak ada bapaknya. Sama siwak yang dia beli dia pakai, itu jauh lebih utama daripada duit 5 juta. Bayangkan. Ya. Jadi ayo ya kita amalkan siwak ya. Bahkan ya habis salim tuh begitu. Kalau habis ngaji nih, rohani malam roha. Kita orang habis ngaji ya, habis maghrib tuh. Habis maghrib jamaah sholat sunnah, kemudian baca Quran, baca hizib, masing-masing baca 2 lembar, 3 lembar, baca tuh ya. Pokoknya 1 kali halakoh itu bisa ya baca sekitar 2 juz 3 juz. Itu setelah selesai ngaji jam 8 selesainya, isya lewat dikit. Jadi adzan dulu, kemudian ngaji lagi lanjut tuh. Jam 8 selesai, habis itu selesai ngaji, sholat isya, setengah 9 makan malam, asya namanya. Isya sholatnya, asya makan malam, paham ya? Jadi kudu ngerti. Ya, orang ngomong asya, salah. Isya, asya, ada pengen asya. Salah, ini udah isya. Anda pengen asya, bukan pengen isya. Anda tahu asya nggak? Mangan. Jadi makan malam namanya asya. Biar belajar bahasa Arab dikit. Iya. Kalau makan siang namanya apa? Makan siang. Kalau bahasa Indonesia pagi sarapan makan, siang makan siang namanya makan, sore makan nasi namanya mindo. Iya, orang kita Betawi. Makan, malam makan lagi namanya apa? Namanya makan. Tapi orang Arab pagi beda, siang beda namanya, sore malam beda. Pagi namanya futur. Siang namanya goda, malam namanya asya. Beda. Arab itu. Iya, coba bahasa Jawa ada nggak? Pagi namanya apa? Opo? Nggak ada. Ya Arab. Iya, karang ente. Sunda ada mas Sunda. Karawang, ayo naon. Iya, isuk-isuk naon ngaranna? Sarapan. Mau muluk berang naon, dahar tuang sarowe ungi ngawadan amun ieu ungi ngawidan seserian aya naon aya. Iya, tuh kayak gitu. Jelas ya. Jadi itu saking pentingnya siwak. Ya. Jadi sebagian murid-murid kami ketika dia mau baca kitab di hadapan gurunya bab siwak, tapi syekhnya ngomong kita mau baca siwak, nggak bawa siwak, nggak bab siwak, nggak jadi bab siwak. Tapi di sini baca walaupun kagak bawa siwak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pakai, anak-anak pakai, perempuan pakai. Jadi perempuan tarim siwakan. Siwakan. Ya. Jelas ya? Anak kecil tuh ditarim tuh pada ngaji, ya dia ngaji sore, bukan malam. Kalau malam pada ngaji kitab, beda lagi. Anak kecil tarim itu kalau malam dia belajar kitab, ya kitab fikih Safina, ya Nailul Roja, Muqaddimah. Di sana anak kecil belajar ini, di sana belajar kitab ini anak kecil.
Anak SD, kelas 5, kelas 6. Di sini anak siapa? Anak babanya. Iya, baik. Kalau ngikutin sunnah Nabi, ya, al-muhim yang bisa membersihkan siwak juga, ya, sama siwak. Cuma bagusnya yang lebih afdol adalah kayu arak. Siwak itu, ya. Siwak itu atau miswak itu alat buat membersihkan gigi, ya. Bahkan orang kalau habis makan itu sunnahnya jangan langsung siwakan, tapi adalah takhlil. Apa itu? Nusuk. Iya, bersih-bersihin, ya, atau kumur-kumur dulu baru siwakan, kayak gitu, ya, sela-sela. Jelas ya? Ada lagi, silakan tanya. Apa tuh? Kelamaan. Makanya lagi-lagi beli siwaknya yang satu, beli siwaknya sedus. Iya, simpan di kulkas. Ya, kalau ada orang datang, tamu datang, bagi siwak. Seneng itu. Iya, seneng. Iya, dibasahin nggak apa-apa. Masih hasil sunnah nggak apa-apa. Iya, bagusnya masih basah. Iya, masih bagus basah. Iya. Mau dibahas tentang Rajab. Ya. Jangan pakai alasan. Iya. Iya. Boleh di sini nggak apa-apa. Iya. Iya. Ya celana nggak apa-apa. Ada celana, ada kantong samping nggak apa-apa. Yang penting ya bawa ditaruh tas nggak apa-apa. Itu kita kerja nih taruh tas kayak gitu. Sekarang HP aja muat. HP aja ke bawah-bawah. Iya. Orang misalkan udah jalan nih, ketinggalan HP, ketinggalan cincin, tuh kira-kira baik lagi nggak? Waduh, ini cincin penglaris ini, kagak bawa ini. Iya, jangan. Kalau udah kayak begitu, berarti udah keterikatan kita. Ya, orang udah percaya sedikit aja. Waduh, ada bahaya. Udah masuk bab-bab begitu dah. Ya, kayaknya nggak yakin ya hari ini kalau jalan ke rumah bos kayak ini, ya itu nggak dibawa, nggak yakin. Jangan. Ya, jadi los aja, gitu aja, los. Ya, santri mah amalannya wiridan. Santri mah amalan rezekinya waqiah. Ya, santri mah amalan wiridannya ya fatahu ya rozak ya kafi ya fatahu ya rozak ya kafi ya mugni. Tempo hari kan kasih ya latif 129 kali. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Itu diamalin kayak gitu. Habis sholat 10 kali. Baca aja, jangan minta. Baca. Ntar habis sholat seminggu mana belum datang ini. Nggak ada yang ajaib, biasa-biasa aja. Jangan ditagih. Baca aja. Tuhan menjadi tagih, Allah menjadi tagih. Ya, jangan maksain. Ya, apa yang kita punya, apa yang kita pengen, jangan. Baca aja. Waqiah baca aja. Yasin baca aja. Kayak gitu. Ada lagi, silakan. Tentang Rajab ya. Jumlah apa? Ya, jadi masalah puasa ya silakan yang mau puasa, yang enggak. Ya, soalnya di kalangan ulama sendiri mereka berbeda pendapat tentang hadis ya anjuran berpuasa. Tapi intinya bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada berapa jumlahnya? Ada 4. Ya.
Coba anak raja saya pengen, iya bareng-bareng aja ini mah nggak satu-satu, bareng-bareng nyebutin nama-nama bulan Arab dari awal. Pertama bulan apa? Haram. Kedua Safar. Ketiga Jumadil Awal. Ini beda pendapat nih. Begini aja pada Muharram, Safar, terus apa lagi? Ketiga apa? Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir apa Tsani? Yang benar nih. Akhir apa Tsani? Iya. Jadi dua-duanya benar. Tapi yang bagus ya Rabiul Tsani. Paham ya? Yang ketiga? Yang kelima? Jumadil Ula apa awal? Yang benar di santri soalnya nih. Awal apa ula? Jangan sama-sama kayak pertama, jangan. Jumadil Ula yang benar, bukan Jumadil Awal, Jumadil Ula. Iya, beda. Kalimatnya beda, nahunya beda. Iya, Jumadil Ula. Terus habis Jumadil Ula apa? Yang ketujuh. Tadi berapa? Ya, keenam. Jumadil Akhir apa Jumadil Tsani? Jumadil Tsani. Iya. Terus apa lagi? Rejab apa Rajaban? Kalau Rejab orang Betawi, kalau Rajaban orang Sun. Apa? Rajab. Iya, anak aja Rajab. Terus apa lagi? Saban apa Roa? Iya. Enggak, itu bahasa Arab Roa itu. Ruah. Apa itu ruah? Bukan. Aduh, iya. Berapa tadi tuh? Sya'ban berapa tadi? 8. 9 apa? Ramadan. 10? Syawal. 11? Apa? Iya. Dzul Qa'dah. Yang ke-12 Dzulhijjah. Ayatnya apa dalam Al-Quran? Ya, bilangan-bilangan bulan setahun dalam Al-Quran. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bilangan bulan setahun itu ada 12 bulan. Tapi 12 bulan dari semenjak Allah ciptakan langit dan bumi itu udah segitu. Setahun ada 12 bulan. Ya. Di 12 bulan itu ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Artinya enggak ada pertumpahan darah di situ. Bulan dimuliakan. Ketika orang melakukan amal soleh, ya itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Pun sama ketika orang melakukan satu bentuk kemaksiatan, akan dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? 3 bulan namanya syarat. Ya, 1 bulan namanya farat. Seret, farat. Apa? Apa syarat? Pakai dal. Berurut. Yang satu sendiri. Mana yang berurut? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Iya, salah. Iya. Apa yang berturut-turut bulan yang dimuliakan oleh Allah? Ini kudu tahu nih orang ngaji nih. Apa? Ente dari mana taunya? Oh, tadi ngaji. Oh, nyambung berarti. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Barengan enggak dia? Beruntun enggak? Beruntun. 3 bulan beruntun. Jadi bulan Dzulqa'dah habis lebaran haji, habis lebaran haji. Habis lebaran Idul Fitri, bulan Dzul itu Asyhurul Hurum. Dzulhijjah Asyhurul Hurum. Kemudian Muharram. 3 tuh. Satu lagi apa? Rajab. Jauh dia. Dia keseling apa? Habis Muharram apa? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, baru Rajab. Paham? Oh, ini bulan Rajab. Apa itu? Nabi katakan ya dalam salah satu sabdanya, Rajab itu syahrul istighfar.
bulannya istighfar. Yang terpenting di bulan Rajab, kalau nggak kuat puasa, berbanyak istighfar. Ya, siapa orang yang melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli dhikin makhraja. Allah jadikan setiap dari kesulitannya kemudahan. Jadi kalau yang galau mulu, puyeng mulu, pusing mulu, apapun urusannya, rezeki, ya, keluarga, jodoh, turunan, apapun bisnis, maka solusinya adalah perbanyak istighfar. Paham wa? Jadi buat narik jodoh, ya bener. Ini pernah saya amalin, pernah. Jadi ketika saya mau cari jodoh, itu baca istighfar aja banyakin. Khususnya baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Sendirian malam. Jangan tidur. Kalau bisa. Kalau nggak bisa sebelum subuh. Kalau bisa. Kalau nggak bisa habis subuh. Baca minimal 100. Minimal 100. Bukan 100 kali sehari atau 100 seminggu. Kalau begitu juga jodohnya bakal. Iya, jadi kalau pengen cepet kudu banyak. Semalam 1000. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 1000. Itu bisa narik rezeki, bisa narik jodoh, bisa mempermudah segala urusan. Kenapa? Karena rezeki orang itu bisa mampet, bisa kesumbat. Gara-gara apa? Selokan air, got, itu kalau dia nggak lancar, ada apanya? Sampah. Biar dia ngalir, dia apa itu? Mesin tarik. Tuh. Rizki kagak ngalir, nggak lancar. Berarti apa tuh? Yang mampet apa? Dosa. Jadi jangan nyalain orang lain. Tuh dia tuh dagang. Tuh dia mau dagang tuh beda nih mah. Dia mah kayak habis pulang kampung nih, pulang kampung. Dia orang habis setoran dia mah sama bini keduanya. Iya, panjang ya. Habis setoran sama emaknya. Habis setoran sama saudara-saudaranya. Kan begitu. Atau habis beli sawah lagi. Oh. Gitu. Paham? Jangan curigaan orang pulang kampung. Oh, pulang kampung nih. Ini biasa pulang kampung. Iya. Ngisi dulu ngisi. Padahal enggak. Habis setoran. Tuh. Jadi amalannya santri udah wiridan aja. Izib wiridan. Kayak gitu. Jelas ya? Baca istighfarnya berapa kali? 70 kali. Pagi sore. Pagi 70, habis subuh, tapi yang bagus sebelum subuh. Habis salim sering katakan wabil asharihum yastaghfirun, kata Allah. Waktu yang paling cakep buat baca istighfar adalah subuh, sebelum subuh, waktu sahur. Makanya kalau kita besok Ramadan sahur, belum sahur, tahajud dulu. Tahajud 2 rakaat, kita banyakin astagfirullahaladzim, astagfirullah. Akuin aja kita banyak salah, banyak dosa. Gitu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang kalau habis baca istighfar, hati lapang, hati tenang. Istighfar temennya sholawat aja, udah adem hati. Tapi kalau orang jarang baca istighfar, hati kayaknya ya pusing kita ya ngadepin dunia ini puy. Oh ya, apalagi kalau bininya cerai. Ada yang ngaku nggak? Iya, rata-rata bini cerewet. Iya, rata-rata bini cerewet, rata-rata bini matre, kenal du. Ada nggak di sini yang punya bini nggak kenal duit? Enak bener itu mah. Iya, kayak gitu. Dikasih 10.000, alhamdulillah bang 100.000. 10.000, 100.000. Iya kayak gitu. Jadi 70 kali pagi, 70 kali sore habis asar atau sebelum maghrib. Apa sigotnya? Rabbi firli warhamni watub alaih. Ini kitab ini Kanzun Najwa Surur, Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi ngajarinya gitu, bukan Allahumma firli warhamni. Itu kan pada ngirim-ngirim broadcast dari WhatsApp. WhatsApp dari siapa itu gurunya? Dari Google. Google dari mana? Siapa yang bikin? Nih, makanya beda. Ya. Satu ilmu yang diajarkan langsung sama guru, ya, itu jauh lebih utama daripada 100 keterangan yang diambil dari Google. Kalau kita nggak punya dasarnya. Itu. Orang sekarang rame. Ya, belum ngaji, toto dikirim di grup, udah masuk status aja. Status doang dipasang tuh, padahal baca istighfarnya kagak.
Dipasang tuh Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika. Dibaca kagak, ngapal juga kagak. Agak. Gitu. Kayak semalam tuh disuruh nulis apa tuh? Nah, hadza la rizquna. Tuh. Lupa. Inna hadza la rizquna la yanfat, ya, la yanfat, ya. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafat, ya, maknanya menafi. Sesungguhnya ini, ya, ada rizki yang Allah berikan kepada kami, ma lahu min nafat, enggak bakalan habis. Oh, ditulis, udahan semalam, episodenya udah, ya. Nanti ada lagi malam nisfu Sya'ban. Ingetin tuh, malam nisfu Sya'ban nulis itu. Habis maghrib, ya, nulis itu pakai pulpen aja. Habis itu digunting, terserah mau bikin berapa, bikin 10 biji, celengannya, kotak celengannya ada 10, isiin semuanya. Paham? Kotak celengannya ada 10, ya, isiin semuanya, kayak gitu. Cuma satu lembar aja, jangan celengannya yang kecil, akhirnya sebuku ditulis. Inna hadza rajulun min lahu min nafat, ya, akhirnya ditulis, dimasukin 50 kertas di situ. Pas dipegang berat, alhamdulillah bener ada isinya. Ya, tulis itu insyaallah. Ini mujarab, ya. Kelihatannya mana bisa gitu. Isiin tuh dompet. Cuma dompet jangan ditaruh pantat, ya. Isiin tas yang biasa kita naruh uang, misalkan di tas atau di mana, taruh di situ, di laci warung, di apa, taruh aja situ. Boleh, mau apa, ya, taruh itu. Insya Allah rizkinya malahu min nafat, nggak habis, ada terus. Pas buka laci ada, sekalipun gope. Iya, ada nggak? Ada, jangan diremehin begitu. Ntar datang lagi. Itu nih keyakinan yang harus kita tanamkan, ya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Kalau nggak bisa baca habis sholat tuh, ya, makanya kalau ngimamin wayanya, ya, kalau sholat 5 waktu musola, ya, DKI musola nih, ya, DKI musola sih 2, 1, 2 sama ini atau dia, ya, calon. Ya, imamin pokoknya jadi imam, ya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? 15 kali. Kalau 15 kali 7 berapa? Kan lebih dari 70, ya. Tapi kalau misalkan 10 kali baru 50 kurang. Dimintanya 70 sehari. Minimal 70. Ya, seperti itu. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Iya. 70. Bagusnya pagi 70, sore 70. Adapun lebih dari segitu boleh, lebih bagus. Oh, saya mah membacanya enggak Rabbi fil alhamdulillah, itu mah kalangan orang yang enggak ngaji. Kalau yang ngaji santri 100. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala dika wa 'adika satu 'adzika wa syada wa salatu wa barakatuh alayya wa abu bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Apal ujungnya. Ujungnya apal anta. Iya, ujungnya. Jadi apalin. Aib jadi santri, malu jadi santri kalau nggak hafal Sayyidul Istighfar. Gue punya catatannya, lihat di Google. Lempang itu boleh ngelihat. Baca aja, jangan dihafalin, baca 10 kali misalkan tiap saat. Allahumma anta rabbi dan wa nabiyana. Insyaallah hafal dengan sendirinya. Kayak gitu. Apa tuh? Gak apa-apa, cuma kurang bagus saja. Soalnya sigotnya itu sigot, ya, mufrad sendiri. Allahumma anta rabbi, Tuhan kami. Itu. Jadi cuma buat wiridan sendiri aja, ya. Itu. Pokoknya yang kalimatnya aku, saya, itu kurang bagus. Ya. Kalau misalkan orang doa, sebelum doa astagfirullahaladzim, itu istighfar buat dia. Begitu. Karena dia mimpin, takut dia banyak dosa. Ya, artinya mempermudah agar doanya dijawab istighfar dulu, kayak gitu. Gitu. Tapi kalau dalam doa nggak usah pakai istighfar. Astagfirullahaladzim, nggak usah. Ya, itu udah istighfar, minta ampun. Apa itu? Allahumma fil lana dzunubana. Jangan Rabbi firli. Allah Rabbi firli berarti belum ngaji. Rabbi firli wa
walidayya warhamhuma. Lu doa orang banyak Rabbi firli. Doain buat orang tua sendiri. Ya Allah ampunin dosa orang tua saya ya Allah. Di belakang makmum. Iya iya aja lagi. Amin. Amin. Jangan aminin. Paham? Jadi kalau ada imam, dia baca doanya Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan aminin. Udah tinggal aja. Orang dia doain buat diri sendiri. Iya, buat orang tua dewek jangan diaminin. Tapi kalau dia baca Allahumma fil lana wali walidina wali walidaina warhamhuma warhamhum kama rabbayana kama rabbawna sigara sagira. Udah. Mana yang bagus, sagira apa sigara? Hah? Sigiro. Enggak ada sigiro mah. Sigara. Iya, awas tak salah. Ternyata sigiro. Iya. Kalau sigiro itu giro ntar jatuhnya. Iya, tapi sigara. Sigara. Jamak taksir. Paham ya? Ya kalau susah nyebutnya sogiro nggak apa-apa. Sogiro. Ada lagi silakan tanya. Enggak ada riwayatnya. Enggak, itu mah tambahan. Ya, tambahan. Jadi apa sebutnya? Rabbi fil warhamni ya, Rabbi fil warhamni wa tub alaina. Ya Rabbi fil warhamni wa tub alayya. Bukan alaina, alayya. Sekalipun bacanya jamaah Rabbi fil warhamni wa tub alayya, Rabbi fil. Tuh, gitu. Yang ditambahin. Ya. Sama sunnah baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Segitu doang. Riwayatnya. Ya, adapun misalkan nambahin waghfir lana dzunubana. Kalau dari redaksinya kurang pas. Masa minta berkah dulu baru minta ampun. Orang kalau doa bagusnya minta ampun dulu apa minta sesuatu dulu? Ampun dulu, istighfar dulu. Apa istighfarnya? Minta ampun ya Allah, ampuni saya, ampuni dosa kedua orang tua saya, ampuni guru-guru saya, ampuni saudara-saudara saya, ampuni istri-istri saya, ampuni turun-turunan saya, ampuni murid-murid saya. Tuh, kalau doa. Ada orang doa, alhamdulillah Muhammad ya Allah pergi haji kapan pergi haji naik lagi pergi haji naik lagi. Iya, kan begitu. Jangan, tapi minta ampun ya Allah, ampuni dosa saya Allah. Ampuni dosa saya Allah, dosa kecil, ya dosa besar, ya dosa yang kelihatan gak kelihatan. Tuh, jelas ya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Fi sihhatin wa afiyah boleh. Kalau Habib Salim namanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Habib Salim tuh. Dan peliharalah kami untuk asyam puasa, wal qiyam qiyamul lail, wa qiraatil Quran dan baca Quran. Itu. Ala kulli hal. Apa tuh? Selawat boleh ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Nah itu aja nih balikin. Karena kalau waghfir lana dzunubana saya belum dapat keterangannya belum. Soalnya di kitab-kitab yang saya lihat itu sampai apa itu? Wabalighna Ramadan. Sampai situ aja. Jelas? Ada lagi? Ya. Ya. Bulughul Maram Ali bin Hajar Al-Asqalani. Iya.
sita rakaatan annahu sholat fi zalzalatin sita rakaatin wa arba'a sajadatin wa qala hada sholatal ayati rawahu Baihaqi. Hadis ke-544 dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika terjadi gempa Rasulullah SAW sholat 6 kali ruku dan 4 kali sujud, mungkin 2 rakaat kali ya, 6 kali ruku dan 4 kali sujud, lalu bersabda, ini adalah sholat yang dilakukan jika terjadi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Baihaqi. Baik ya, nanti saya cek dulu ya, kita Bulughul Maram yang dibacain pada sama ya, maaf Ya, biar kelihatan juga teks hadisnya, nanti saya bacakan syarahnya, gitu ya. Itu. Jadi wallahu alam. Paham saya maksudnya tentang sholat lagi zalzalah, lagi goncangan, gimana hukumnya? Ya, seperti itu. Tapi sholat dengan 6 kali apa? Ruku, kemudian baca doa seperti itu tadi. Insyaallah nanti ya. Selasa depan, ya Selasa depan kita bahas ya. Iya, orang buku baca buku bukan syarah. Ada lagi kitabnya, syarahnya 4 jilid. Ya, itu ada 2. Kalau pengarangnya Misbahul Dhalam, Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari Bekasi, satu-satunya ulama yang mensyarahkan kitab Bulughul Maram. Ya, gurunya kiai-kiai di sini ya. Kemudian ada lagi kitab Ibanatul Ahkam. Ya, karangan kitab Al-Habib atau As-Said Alawi bin Abbas Al-Maliki. Orang tuanya dari Abu ya, Said Muhammad bin Alawi. Babanya pengarang kitab Ibanatul Ahkam. Atau gurunya dari Al-Habib Salim. Salim belajar kepada Al-Habib As-Said Alawi bin Abbas Al-Maliki. Gitu. Insya Allah. Gitu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Iya, tapi kan kita nggak tahu tujuannya. Ya, jadi nggak bisa baca ilmu hanya secara tekstual. Khawatir kita nggak ngerti nahu, ya kita nggak tahu nahu, karena butuh orang baca kitab harus tahu nahu, harus tahu sorok, harus tahu makna. Ini pasnya artinya apa? Harus punya kitab syarah. Jadi nggak bisa orang baca kitab, apalagi nggak punya kitab, dengan hawa nafsunya, dengan akal pikirannya. Ini menurut saya nggak bisa. Menurut saya, orang kalau dia bicara ilmu, maka harus ada saksinya, buktinya, bukti otentik. Salah satunya dia harus punya guru. Dia pernah belajar sama guru. Kedua, dia harus punya kitabnya. Jadi kalau misalkan ente ngomong kayak gitu, dalilnya mana? Ini ada kitabnya, itu. Tapi kalau misalkan ente tahu gini, saya punya keterangan misalkan dari YouTube seorang ilmuwan, seorang misalkan apa sebutnya ulama, ya siapa itu yang lagi tenar, lagi viral, dia kenal sama lu? Kagak. Gak bisa dijadiin marja, dijadikan apa sebutnya, atau sekalipun viral, sekalipun dia dianggapnya ulama besar, gak bisa. Paham? Itu. Jadi harus belajar, satu punya guru, kedua dia pernah belajar kitab itu, ketiga dia punya kitab syarahnya. Kayak gitu. Makanya kenapa anak raja disuruh pegang kitab Busrul Karim, padahal yang dibaca apa? Matan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ya, karena satu ketika nanti saya nerangin dari syarahnya. Gitu. Kalau seandainya matannya bisa dipahami, oke, bisa. Tapi satu saat pasti ada matan-matan secara tekstual nggak bisa dipahami secara teks, tapi harus secara kontekstual. Paham ya? Kayak gitu. Biar apa? Biar kita enggak sesat. Orang ahli tafsir, dia menurut akalnya enggak. Ahli tafsir juga sama, nukil-nukil juga sama. Jadi enggak boleh. Ya, man fassara ayat minal Quran, siapa orang mentafsirkan Al-Quran biro'ihi dengan akalnya, falyatabawa maq'adahu minan nar, siap-siap tempatnya di neraka. Siapa orang yang menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akalnya, dia enggak punya guru, dia enggak punya kitab, dia enggak punya syarah kitabnya,
siap-siap tempatnya adalah di neraka. Kenapa? Karena dia mengatasnamakan Nabi, dia mengatasnamakan Allah Subhanahu. Jadi kira-kira orang kalau benar-benar dai, benar-benar guru, sembarangan apa enggak? Jadi guru ngaji jadi-jadian apa enggak? Orang mau jadi orang alim, ya, mau jadi dai, menjadi pewaris Nabi, orang jadi-jadian apa perlu belajar? Belajar. Belajarnya capek apa enggak? Ini udah berapa jam duduk? Udah pegel belum? Allah a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna. على لظى أشرفنا فتوب علينا تغسل لكل حما واستر عورتي لوالدنا ربي ومولدنا والآل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين آمين رب أسماء فضلا لمن نادى باتسام منا بالمصطفى رسولي لحظى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya malam